Hai, sobat pecinta kucing semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang berbeda. Sebuah rahasia besar tentang kucing. Makhluk penuh misteri yang selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia. Tapi tunggu dulu, siapkan dulu minuman favorit kalian, ambil cemilan yang enak, dan pastikan posisi duduk nyaman. Karena cerita ini akan membuka mata kalian tentang sifat kucing yang tidak pernah diketahui manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan pastinya jangan lupa klik tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat membagikan kisah-kisah menakjubkan tentang kucing yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Siap? Yuk, kita mulai. Kucing, sejak zaman Mesir kuno, telah disembah, dicintai, dan dipelajari. Mereka dianggap simbol keanggunan, penjaga spiritual, bahkan jelmaan dewa. Manusia mencatat kebiasaan mereka. Bagaimana mereka tidur selama 16 jam sehari, menyisir bulunya, berburu tikus, dan berjalan tanpa suara. Namun, semua itu hanya permukaan. Yang tak pernah manusia sadari adalah kemampuan resonansi emosi. Sebuah sifat unik yang baru terungkap berkat kemajuan teknologi neuroenergetik abad ke-21. Penelitian ilmiah terbaru menemukan bahwa kucing memiliki kemampuan luar biasa. Mereka dapat menyerap dan mengubah emosi manusia menjadi bentuk energi halus yang menyeimbangkan ruang dan tubuh manusia. Ini bukan sekadar kucing tahu kalau kita sedih. Lebih dalam dari itu, ketika seseorang mengalami stres, kesedihan, atau kelelahan emosional, kucing tidak hanya merespon secara pasif. Mereka menyerap frekuensi emosi itu. Melalui suara kita, detak jantung, bahkan medan elektromagnetik yang dipancarkan tubuh manusia, dan secara aktif mengubahnya menjadi getaran yang lebih stabil. Eksperimen di sebuah laboratorium rahasia di Swiss, yang tak pernah diungkap ke publik hingga baru-baru ini bocor ke dunia maya, menggunakan kamera spektral tinggi untuk memantau perubahan energi di sekitar kucing dan pemiliknya. Hasilnya mencengangkan. Setiap kali seseorang mengalami kecemasan akut, kucingnya mendekat, duduk diam di pangkuannya, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, emosi pemilik menurun drastis ke level netral. Lebih aneh lagi, tubuh kucing mengeluarkan cahaya halus yang hanya terlihat dalam spektrum inframerah biru. Tanda bahwa mereka sedang memproses energi itu. Inilah sebabnya mengapa kucing kerap tiba-tiba hadir ketika kita merasa sedih. Bukan karena mereka merasa iba, tetapi karena mereka menyadari secara biologis dan energetik adanya ketidakseimbangan dalam medan emosi manusia. Para ilmuwan menyebut ini sebagai sifat sinkronisasi resonansi kucing, SSRK. Kemampuan alami dan bawaan dari spesies Felis catus yang selama ini tersembunyi. Yang lebih mengejutkan lagi, data menunjukkan bahwa sifat ini diturunkan secara genetik hanya pada kucing domestik yang tinggal bersama manusia selama beberapa generasi. Artinya, ini adalah bentuk evolusi adaptif. Kucing, dalam diamnya, telah mengembangkan kemampuan khusus hanya demi hidup berdampingan dengan manusia. Mereka telah menjadi penjaga tak kasat mata dari keseimbangan emosional kita. Namun, mengapa rahasia ini baru terungkap sekarang? Karena selama ribuan tahun, manusia terlalu sibuk mencoba memahami kucing dengan logika manusia. Kita melihat mereka sebagai makhluk independen, pemalas, atau bahkan licik. Kita tak pernah menduga bahwa dalam setiap kediaman mereka, ada kerja luar biasa yang mereka lakukan dalam diam. Menjadi penyeimbang jiwa, peredam luka batin, dan penyerap kekacauan emosi yang tak terlihat mata. Kini, rahasia itu terungkap. Dan barulah kita sadar, mungkin selama ini, bukan kita yang menyelamatkan kucing jalanan, tapi merekalah yang datang untuk menyelamatkan kita. Peneliti dari Universitas Kyoto bahkan menemukan bahwa setiap kucing memiliki frekuensi utama yang unik, semacam sidik jari energi. Frekuensi ini akan beresonansi paling kuat dengan satu jenis kepribadian manusia tertentu. Maka tak heran, saat kamu bertemu seekor kucing di jalan,
Dan entah bagaimana kalian langsung nyambung, itu bukan kebetulan. Itu adalah pencocokan frekuensi. Mereka tahu tanpa perlu bertanya, tanpa perlu berbicara. Salah satu kisah yang mencengangkan datang dari seorang pria paruh baya bernama Haruki di Jepang. Ia hidup sendiri setelah kehilangan keluarganya dalam gempa besar beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia tertutup, murung, dan nyaris menyerah pada hidup. Hingga suatu malam, seekor kucing kecil berwarna abu-abu muncul di depan pintunya saat hujan deras. Kucing itu tidak seperti yang lain. Ia tidak mengeong, tidak meminta makan. Ia hanya duduk, menatap Haruki dengan tatapan tenang, yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, Haruki merasa ada yang berubah. Suasana rumahnya lebih hangat, mimpi buruknya berkurang, dan setiap kali ia menangis diam-diam, kucing itu akan datang dan duduk di dadanya, seolah sedang menarik semua luka yang tersisa. Dalam waktu 3 bulan, Haruki kembali tersenyum. Ia bahkan mulai menulis buku tentang kehilangan dan harapan. Judulnya, Diselamatkan oleh Yang Diam. Ia tidak pernah tahu nama kucing itu. Tapi satu hal yang pasti, kucing itu tidak datang untuk diselamatkan. Ia datang untuk menyembuhkan. Para ilmuwan kini menyebut fenomena ini sebagai intervensi emosional diam-diam. Kucing tidak menyembuhkan dengan tindakan, tetapi dengan keberadaan. Mereka tidak meminta imbalan, tidak menunjukkan upaya berlebihan, tapi mereka tahu kapan harus datang. Dan yang paling penting, mereka tahu kepada siapa mereka harus datang. Jadi, jika suatu hari kamu merasa dunia terasa terlalu berat, lalu tiba-tiba seekor kucing datang menghampiri, jangan abaikan. Bisa jadi, itu adalah panggilan penyembuhan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh jiwamu. Dan jika kamu sudah hidup bersama seekor kucing, sekarang kamu tahu, mereka bukan hanya teman berbulu. Mereka adalah penjaga diam, peredam luka, dan penjaga jiwa manusia yang tidak pernah meminta dikenang. Mereka tidak pernah meminta lebih dari semangkuk makanan, tempat tidur yang hangat, dan sedikit sentuhan kasih sayang. Tapi yang mereka berikan kembali, jauh lebih besar. Sebuah ketenangan, sebuah rasa pulang. Banyak dari kita tidak menyadarinya. Kita melihat mereka duduk di sudut ruangan, tidur seharian, atau berjalan-jalan seolah dunia tak penting. Tapi saat malam tiba dan dunia terasa terlalu sunyi, mereka akan naik ke atas kasur, meringkuk di dekat jantungmu, dan menyerap segala kecemasanmu tanpa suara. Hanya kehadiran mereka yang nyata, hangat, dan setia. Ada seorang nenek di pedesaan Italia bernama Rosa. Ia hidup sendiri di rumah kecil peninggalan suaminya. Anak-anaknya telah lama merantau. Namun setiap hari, ia masih bisa tersenyum. Alasannya sederhana, seekor kucing hitam tua bernama Nero. Nero datang ke rumah itu belasan tahun lalu dan tak pernah pergi. Ketika Rosa merasa tubuhnya melemah dan usia semakin senja, ia menulis surat pendek dan meletakkannya di meja dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Isinya hanya satu kalimat, "Kalau nanti aku pergi, tolong katakan pada Nero bahwa aku sangat berterima kasih karena tidak pernah membiarkanku merasa sendirian." 3 hari setelah Rosa meninggal dalam tidur yang damai, tetangga menemukan surat itu. Dan Nero duduk diam di samping ranjang, tidak makan, tidak bergerak, hanya menatap ke arah kosong seolah menunggu panggilan jiwa terakhir. Inilah akhir dari kisah yang tak pernah kita sadari. Kucing bukan hanya makhluk kecil yang kita temui di jalan atau pelihara di rumah. Mereka adalah utusan keheningan. Mereka hadir bukan untuk menghibur, tapi untuk menjaga, untuk mendampingi jiwa-jiwa yang lelah, untuk memastikan bahwa dalam sepi kita tak pernah benar-benar sendiri. Dan ketika mereka akhirnya pergi, kita akan merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan, karena sebenarnya mereka mengambil sebagian luka kita dan membawanya pergi. Jadi, jika malam ini kucingmu tidur di sampingmu, usaplah kepalanya dengan penuh cinta dan bisikkan, "Terima kasih karena kau selalu ada, bahkan saat aku merasa tidak ada siapa-siapa."
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman pecinta kucing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta menarik lainnya tentang teman berbulu kita.